Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut terkait dengan model pertemuan pembelajaran yang ke-6, yaitu masih dalam pencatatan modal saham. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu modal saham statuter, modal saham beredar, dan modal saham belum beredar, dan treasury stock, dan modal saham dipesan. Kita masuk ke dalam pencatatan. Ini jurnal terkait dengan pencatatan pada saat awal kita perusahaan melakukan penjualan saham. Itu pada saat pertama kali perusahaan melakukan IPO, ketika harga jual lebih kecil daripada harga awalnya, maka perusahaan akan melakukan jurnal kas pada disagio pada saham. Nah, kerugian yang akan diterima oleh perusahaan diakui sebagai disagio saham, ya. Disagio saham. Yang kedua, apabila harga saham yang dijual itu lebih besar daripada harga awal, maka perusahaan akan mengakui sebagai agio saham. Adapun jurnalnya seperti di sini. Kas, di debit, kredit agio saham, dan kredit saham, ya. Kita masuk ke contohnya. Ini pada saat kita contoh penjualan saham secara tunai dengan saham dengan nilai nominal, artinya saham pada saat pertama kali memiliki nilai nominal. Contoh, PT KFC didirikan pada awal tahun 2002 dengan modal dasar 1 miliar yang terdiri dari 100 lembar. Berarti ada 100 lembar saham. Ada 100 lembar saham. Dengan harga 10.000. Berarti total 1 miliar, ya. 1 miliar. Pada tanggal 3 Maret 25.000 lembar saham dijual tunai dengan harga 11.000. Nah, pada tanggal 23 Maret itu dijual 25.000 lembar saham. 25.000. Ini kali harganya 11.000. Maka yang diterima dicatat kas sebesar 275 juta, modal saham biasa 250.000, modal di setor atau agio saham itu sebesar 25.000, nah, penjualan 25.000 dan 10.000. Nah, modal saham biasa dari mana? 25.000 dikali 10.000 harga awal. Harga nilai nominalnya 250.000. Dan agio sahamnya adalah selisih dari harga jual dikurangi dengan harga nominal. Jadi sebanyak 25.000.
Nah, contoh yang kedua, dijual saham tanpa nilai nominal. Artinya pada saat PT MNC contohnya didirikan pada awal tahun 2002 dengan otorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 100.000 lembar tanpa nilai nominal dan tanpa nilai ditetapkan, pada tanggal 1 April 2002 sebanyak 25.000 lembar saham dijual tunai dengan harga 15.000 per saham. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penerimaan kas sebesar 275 juta dari hasil penjualan tanpa nilai nominal dan tanpa ditetapkan sebanyak 25.000 lembar. Pada tanggal 1 April 2002 adalah jurnalnya sebagai berikut. Penjualan saham sebanyak 275 juta. Maka kita akan melakukan pencatatan kas atau pada bank. Ini tergantung uang yang kita terima di kas atau di bank. Kita catat sebanyak 275 juta dan modal saham 275 juta. Contoh yang kedua itu dijual dengan pesanan. Nah, contoh jurnalnya pada saat dipesan kas pada piutang pada pemesan saham dan tambahan saham yang dipesan dan tambahan modal disetor. Pada saat harga saham dilunasi dan saham diserahkan ke pemesan, berarti kas, ada modal saham dipesan pada piutang kepada pemesan saham pada modal saham. Langsung saja kita ilustrasikan, masuk ilustrasi berikut sebagai berikut. Dijual dengan pesanan. Contoh, saham diterbitkan melalui pesanan. PT JIC didirikan pada awal triwulan 4 tahun 2002 dengan otorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 100.000 lembar nominal dengan 10.000. Berarti sekitar 1 miliar ya. Berikut adalah ikhtisar transaksi yang terjadi dalam hubungan dengan penerbitan dan penjualan saham-saham tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2002. Pada tanggal 1 sampai 30 November diterima pesanan saham sebanyak 50.000 lembar dengan harga 12.500 per saham. Dipesan 50.000 lembar yang telah ditetapkan atas pesanan tersebut diterima pembayaran uang muka 50%, sedang sisanya akan dibayar jangka waktu 60 hari. Artinya ada atas pemesanan tersebut kita terima uang muka sebanyak 50%. Dan yang kedua, pada tanggal 1 sampai 31 Desember diterima pembayaran dari para pemesan saham sebagai pelunasan atas saham yang dipesan sebanyak 25.000 lembar dan sertifikat saham diserahkan kepada pemesan. Adapun jurnalnya, kas ada bank sebesar 312.500.000, piutang kepada pemesan 312.500.000 dan modal saham biasa 500 juta dan modal disetor agio 125 juta. Nah, jurnal seperti ini. Nah, pada tanggal 31 Desember 2002 itu saat terima uang 50% itu sebesar kas atau bank 156.250, piutang pemesan kepada saham 156.250, dibayar 50%-nya ya. Dan modal saham biasa dipesan 250 karena sudah dibayar 50%-nya dari 500 50%-nya berarti 250 juta. Ini 50%, 250 juta. Itulah ilustrasi contoh soal dijual dengan pesanannya. Nah, untuk secara pencatatan di neracanya, di neraca nanti dikurangin equity-nya akan dikurangi dengan piutang pemesan saham yang sudah dibayar sebanyak 50%, yaitu 156.250. Jadi total dari equity atau modal disetor itu 468.750.000.
Masuk contoh yang masih masuk contoh yang kedua, dijual dengan pesanan tapi batal pesanannya. Masih dalam kaitan dengan kasus pemesanan PT ZIC tersebut diumpamakan sebagai berikut. Seorang pemesan saham sebanyak 5.000 lembar tidak membayar sisa harga sahamnya yang telah dipesan sebesar seluruhnya 31.250 juta yang jatuh tempo pada bulan Januari 2003 sehingga sesuai dengan kontraktualnya pesanan saham dibatalkan. Nah, ketika saham dibatalkan berarti kita akan membalik modal saham yang biasa dipesan, dis-agio-nya kita batalkan, bintang pemesanan saham juga kita batalkan, kas atau bank kita batalkan. Semua kita batalkan jurnalnya, jadi modal saham biasa dipesan, modal di setor agio saham, bintang pemesanan saham, dan kas atau bank ya. Jadi kita tinggal mereklas saja jurnalnya. Oke. Yang terkait dengan dijual dengan cara ditukar dengan aktiva non kas ya. Kita ilustrasikan jurnalnya. Contoh pertukaran saham dengan aktiva non kas. Aktiva non kas itu yang dicontohkan ini dalam bentuk tanah ya. PT KFC menukarkan 2.000 lembar saham sebesar nilai nominal 10.000, artinya 20 juta dengan harga 20 juta, harga saham 20 juta, 20 juta, dan harga pasar saham biasa perusahaan saat itu 12.500 per saham. Ayat jurnal diperlukan untuk mencatat transaksi pertukaran saham dengan tanah itu pada tanggal 1 April 2004 itu tanah pada modal saham biasa sebanyak tanah saham biasa itu sebanyak 25 juta saham biasanya dengan harga 20 juta agio kita ada keuntungan karena nilai yang harga pasar saat itu 12.500 dengan harga saham awal itu banyak 10.000, artinya ada keuntungan sebanyak 2.500 ya. Keuntungan 5 juta. Nah, inilah jurnal pertukaran aktiva dengan saham ya, aktiva non kas dengan saham. Pada tanggal 1 April tanah pada modal saham biasa, store agio. Nah, ini sama. Ya, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.